Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia Fernanda dengan NIM 20105011069. Di sini saya akan mengerjakan sebuah kasus, yaitu kasus P4 golongan 2 dengan menggunakan uji T. Uji T sendiri merupakan uji parametrik dengan syarat parametrik yang harus terpenuhi. Syaratnya adalah data harus terdistribusi normal dan homogenitas. Pada kasus 1 terdapat pH mula-mula dan pH pemanasan di mana kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Uji T berpasangan sendiri yaitu uji beda dua variabel atau lebih yang mana dikenakan dua kali pengukuran, yaitu terdapat variabel sebelum dan sesudah, atau bisa dikatakan terdapat dua pretest dan posttest. Sebelum menggunakan uji T berpasangan, kita harus mengecek dulu nih, apakah data pada kasus 1 ini terdistribusi normal atau tidak menggunakan metode Shapiro-Wilk. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Yang pertama, mengklik variabel view. Lalu pada kolom name kita isikan mula-mula dan pemanasan. Pada kolom desimal kita isikan 2. Kenapa 2? Karena pada data kasus 1 terdapat 2 angka di belakang koma. Jadi kita isikan 2. Pada label mula-mula ini saya isikan pH emulsi sebelum, dan pada label pemanasan saya isikan pH emulsi sesudah. Lalu di measure ini saya klik scale, begitu pula di pemanasan. Beralih ke data view, ini telah saya input data pada kasus. Setelah itu kita akan menguji dengan metode Shapiro-Wilk dengan cara mengklik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Lalu nanti saya kembalikan dulu ini. Lalu pada dependent list ini pH emulsi sebelum dan pH emulsi sesudah ini kita masukkan seperti ini. Lalu pada kotak display ini kita klik plot. Lalu pada plot ini diklik none. Lalu pada kotak deskriptif ini kita kosongkan centangnya. Lalu mencentang normality plot with test. Lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Lalu keluarlah hasil output seperti ini. Kita lihat pada tabel test of normality. Pada pH emulsi sesudah ini memiliki nilai signifikansi yaitu 0,012. Padahal arti terdistribusi normal itu nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kita bandingkan pada nilai yang telah ada pada output ini, didapat bahwa 0,012 ini kurang dari 0,05. Sehingga kita tidak dapat menggunakan uji T berpasangan, melainkan menggunakan uji alternatif lain, yaitu menggunakan uji non-parametrik. Kita menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini adalah uji alternatif apabila uji Shapiro-Wilk sebelum menggunakan uji T berpasangan, nilai signifikansinya yang didapat kurang dari 0,05. Uji Wilcoxon ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara variabel dengan dua perlakuan. Langsung saja kita akan membuka SPSS, mengklik pada variabel view, tabel name kita isikan mula-mula dan pemanasan, desimalnya kita isi 2, lalu labelnya kita isi pH emulsi sebelum dan pH emulsi sesudah. Lalu kita klik scale di pada kolom measure. Beralih ke data view, ini telah saya input data dari kasus 1 karena kita akan menggunakan uji Wilcoxon dengan cara mengklik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu relate samples. Oke, saya kembalikan dulu seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, pH emulsi sebelumnya kita masukkan ke variabel 1 dan pH emulsi sesudah
kita masukkan ke variabel 2. Lalu pada kolom test type ini kita centang Wilcoxon karena kita akan menggunakan uji Wilcoxon ya. Lalu kita klik OK. Dan nanti akan muncul hasil output seperti ini dengan cara membaca. Lihat pada tabel tes statistik pada assign seek to tail ini terdapat nilai signifikansinya 0,002 yang artinya itu adalah kurang dari 0,05. Kenapa sih bisa dikatakan kurang dari 0,05? Balik lagi ke uji Wilcoxon tadi. Uji Wilcoxon itu kan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 terdapat perbedaan antara dua perlakuan dari variabel tersebut. Jadi, kesimpulan pada data kasus 1 telah dilakukan uji Wilcoxon yang mendapatkan hasil nilai signifikansi 0,002 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan antara pH mula-mula dan pH pemanasan. Setelah melakukan uji pada kasus 1, kita lanjut ke kasus 2 di mana kasus 2 ini kita akan menguji kadar sakarin pada merek minuman lokal dan kadar sakarin pada merek minuman impor. Pada kasus 2 ini menggunakan uji T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan adalah uji untuk menguji satu objek yang dikenakan dua kali perlakuan. Dua kali perlakuan di sini yaitu kadar sakarin pada merek minuman lokal dan kadar sakarin pada merek minuman impor. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek apakah data kasus 2 ini terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kita klik variabel view pada kolom name. Kita isikan lokal dan impor. Lalu pada desimal ini kita isikan 2. Kenapa 2? Karena pada data kasus 2 terdapat 2 angka di belakang koma. Jadi kita isikan 2. Lalu pada label yang pertama kadar sakarin lokal, yang kedua kadar sakarin impor. Lalu ke measure ini kita klik scale sama seperti tadi ya. Beralih ke data view, ini telah saya input datanya pada kasus 2. Lalu kita akan menguji dengan uji Shapiro-Wilk dengan cara analyze, dengan cara mengklik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor kita akan masukkan ke dependent list dua-duanya. Lalu pada display akan saya klik pada plot, lalu di plot di sini di block spot ini akan saya klik none. Deskriptifnya ini kita hilangkan semua centangnya, lalu centang ke normality plot with test, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Dan terdapat hasil output seperti ini. Lihat pada test of normality di kadar sakarin impor terdapat nilai signifikansi 0,023 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan melainkan menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini adalah alternatif lain jika pada data tidak terdistribusi normal dan homogen, dan ini khusus untuk uji T berpasangan. Langsung saja kita beralih ke SPSS-nya untuk menguji dengan uji Mann-Whitney. Kita klik variabel, lalu kita isikan pada kolom name itu adalah merek dan kadar sakarin. Lalu kenapa di sini beda 0 yang atas 0 yang bawah 2? Karena pada merek hanya terdapat merek, tidak ada angka pada data kasus 2. Dan di kadar sakarin saya isikan 2 karena pada data terdapat 2 angka di belakang koma. Lalu pada label saya isikan merek minuman.
Lalu pada value ini saya coding, yaitu 1 dengan label lokal dan 2 dengan label import. Seperti ini. Lalu measure-nya kita scale sama seperti tadi. Beralih ke data view, ini telah saya input datanya dengan codingan 1 itu adalah lokal dan 2 itu adalah import. Untuk mengecek uji main with me dengan cara mengklik analyze, lalu non-parametric test, lalu legalistic dialog, lalu ke two independent samples. Setelah terdapat kotak two independent samples, kadar sakarin ini akan kita masukkan ke test variable list. Lalu pada grouping variable ini akan saya masukkan merek minuman. Di defining groups-nya ini klik 1 dan ini klik 2. Kita continue kan. Di kolom test type ini klik di kolom test type ini centang main with me. Karena kita akan menguji dengan uji main with me, lalu klik OK. Dan keluarlah hasil output seperti ini. Dengan cara baca, kita melihat pada tabel tes statistik di assign seek to tailored terdapat nilai signifikansi yaitu 0,279 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada data kasus 2 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar sakarin pada minuman lokal dan kadar sakarin pada minuman impor. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.